Karissa membawa Eliza ke butik terkenal yang menjadi langganan wanita kalangan atas di kota ini. Saat mereka baru saja masuk, ia juga melihat ada wanita lain yang cantik tengah memilih gaun pesta. Saat Eliza dan Karissa masuk, wanita itu baru saja memilih gaunnya dan bersiap pergi. "Tadi Nora bukan?" tanya Karissa pada desainer gaun. "Benar, dia akan bertunangan dalam waktu dekat dengan pengusaha dari Sydney," jawab desainer gaun. "Oh, apakah dia datang ke sini untuk memilih gaun pertunangan?" "Tidak, dia datang untuk gaun pesta kakakmu nanti malam." "Kamu tidak memberikan 2 gaun yang sudah aku pesan untuknya bukan?" "Tentu saja tidak, aku sudah menyimpan gaun pilihanmu di tempat yang aman," kata desainer. Desainer yang merupakan kenalan dari kakak Karissa segera membawa mereka ke ruang ganti. Ada 2 manekin yang memajang gaun indah di depan mata mereka. Salah satunya adalah gaun berwarna hitam tanpa lengan dan satunya adalah gaun berwarna coklat susu tanpa lengan juga. Keduanya memiliki model yang sama, hanya berbeda warna. "Gaun ini, bukankah agak terlalu terbuka?" tanya Eliza. Dia bukan gadis muda lagi dan telah menjadi seorang ibu. Membayangkan mengenakan gaun ini sudah membuat ia merasa tak percaya diri. "Hei, kamu masih lajang dan bentuk tubuhmu juga masih sangat indah. Akan ada banyak pria lajang di pesta kakak, mungkin kamu bisa menemukan satu untuk dibawa pulang," kata Karissa. "Omong kosong. Kamu paling tahu bahwa aku mengalami trauma untuk memulai hubungan lagi," balas Eliza. "Ayolah, tidak semua pria itu buruk. Pasti ada satu pria terbaik yang akan menemanimu hingga hari tua. Efrain akan menikah dan memulai keluarga barunya sendiri," rayu Karissa. "Pria yang kamu katakan akan memiliki keluarga barunya sekarang bahkan masih tidur menggunakan popok. Kamu bicara terlalu jauh. Lagi pula kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri yang masih lajang. Lupakan. Kamu selalu menang berdebat," kata Karissa sambil melambaikan tangannya. "Temani aku mengenakan gaun ini. Setidaknya aku tak akan merasa sendiri seolah aku memiliki kembaran," lanjut Karissa. Eliza tahu apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Karissa, jadi dia mengangguk. "Baiklah, malam ini anggap saja kita saudara kembar." Karissa dulu adalah putri bungsu yang sangat dimanja oleh keluarga Len, namun sebuah kejadian besar kemudian membuat ia harus turun dari tahta ketika putri asli mereka kembali, menggantikan posisinya yang hanya putri angkat dan diadopsi oleh ayahnya untuk membuat istrinya tak lagi bersedih atas kehilangan putri asli mereka. Sejak anak asli keluarga Len kembali, Karissa remaja mulai dipindahkan ke rumah kakek dari ibu angkatnya yang ada di Sydney. Di kota itulah Eliza kemudian bertemu dengan Karissa dan menjadi teman dekat. Setelah lulus kuliah, Karissa lebih suka menjadi jurnalis National Geographic yang melakukan liputan keliling dunia. Ia baru kembali ke Canberra atas permintaan ibu angkatnya. "Apakah kehidupanmu baik-baik saja di keluarga Len?" tanya Eliza. "Tentu saja, semua baik-baik saja. Mereka sangat menyayangiku," jawab Karissa. "Lalu bagaimana dengan Nicole, apakah kalian rukun?" "Selama kami memiliki garis batas yang tidak dilewati satu sama lain, maka kami akan rukun." "Sudah jangan bahas itu lagi, sudah saatnya kita ke salon untuk merias wajah dan rambut." Dua wanita itu menuju ke salon untuk merias wajah mereka. Tak disangka, di salon itu mereka juga bertemu dengan Nora yang hampir saja selesai dirias. Sebenarnya, Nora dan Karissa dulu pernah menjadi teman saat statusnya masih putri Len, namun persahabatan mereka merenggang begitu putri asli keluarga Len kembali. Karissa banyak kehilangan teman setelah kejadian itu, membuat ia kini lebih berhati-hati dalam memilih pertemanan. "Kau tidak menyapanya?" tanya Eliza. Sebagai sesama putri dari keluarga terkemuka di Canberra, ia yakin Karissa dan wanita itu saling mengenal. "Tidak, jika ia berpura-pura tak melihatku maka akan kuanggap ia sebagai udara yang tak terlihat," jawab Karissa.
Nora mendengar itu, namun dia hanya meliriknya dengan acuh. Baginya, Carissa sekarang bukan siapa-siapa selain anak pungut dari keluarga Len. Setelah makeup Nora selesai, sebuah mobil Maybach hitam berhenti di depan salon. Segera Nora bangkit dan mengambil tasnya. Sepertinya tunanganku sudah datang menjemputku, kata Nora. Tunanganmu pasti tak akan bisa mengalihkan pandangan matanya darimu yang terlihat sangat cantik, kata perias yang baru saja menyelesaikan makeup Nora. Nora tersenyum puas mendengar pujian itu. Selamat tinggal, aku tak ingin membuat ia menunggu terlalu lama. Nora segera berjalan keluar dari salon. Tunangannya telah berdiri di samping mobil untuk menunggunya. Saat ini, tatapan pria itu kemudian tertuju pada sosok wanita yang tampak dari jendela kaca salon. Jantung Arka seperti berhenti berdetak ketika melihat wajah familiar itu. Arka. Suara Nora mengalihkan pandangan Arka. Wanita di depannya tampak memiliki wajah kesal karena Arka tidak mengarahkan pandangan padanya sejak ia menghampiri mobilnya. Apa yang kamu lihat? Aku sudah memanggilmu beberapa kali. Tanya Nora kesal. Maaf, aku pikir kamu masih berada di dalam, jawab Arka. Bagaimana penampilanku? Tanya Nora dengan suara yang manja. Kau sangat cantik. Ayo kita pergi sekarang, kata Arka sambil membukakan pintu mobil penumpang belakang untuk Nora. Saat ia melakukan itu, ia menatap lagi ke arah salon, namun wanita yang sempat ia kira sebagai Eliza kini telah ditutupi oleh punggung perias. Mungkin aku hanya salah lihat, tidak mungkin wanita tadi Eliza, batin Arka lalu masuk ke dalam mobilnya. Eliza dan Carissa masuk ke pesta tanpa melalui pintu depan. Carissa lebih suka menghindari sorotan dengan mengajak Eliza masuk melalui pintu samping rumahnya. Maaf membuatmu harus melewati pintu samping. Sekarang adalah pesta ulang tahun Winston, tapi sebenarnya ini juga pesta kedatangan kembali Nicole setelah ia belajar di luar negeri. Aku tidak ingin mencuri panggung atau menjadi bahan pergunjingan, kata Carissa dengan menyeringai. Tidak masalah, aku baik-baik saja bahkan jika kita hanya memiliki pesta sendiri di kamarmu, jawab Eliza. Kedengarannya bagus, bagaimana kalau kita melakukan pesta sendiri di kebun mawar ibuku di belakang? Eliza mengangguk. Ia tahu di balik wajah cerah sahabatnya, Carissa menyimpan luka di dalam hatinya. Orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga, dalam satu malam telah berubah menjadi orang asing. Ia bahkan harus dipindahkan ke rumah lain hanya untuk menjaga hati putri asli keluarga Len. Di aula pesta, kedatangan Kelvin mengalihkan perhatian banyak tamu. Selama ini sangat jarang pria paling berpengaruh di Canberra ini bersedia untuk menghadiri undangan pesta, namun siapa sangka kini ia datang ke pesta ulang tahun keluarga Len. Mari pergi menyapanya. Ajak Nora pada Arka. Jika kamu bisa mendapatkan kesan baik darinya, maka bisnismu di kota ini akan berjalan dengan pesat, lanjut Nora. Aku sebenarnya pernah bertemu dengannya, kata Arka. Benarkah? Di mana itu? Tanya Nora penasaran. Arka terdiam. Tentu saja ia tak akan berani menceritakan pertemuannya dengan Kelvin yang berakhir dengan ia mendapatkan pendamping wanita. Aku bertemu dengannya saat makan malam bisnis di sebuah restoran, jawab Arka. Bagus, kalau begitu kamu hanya harus menyapanya tanpa perlu memperkenalkan diri lagi, kata Nora. Nora meraih lengan Arka dan membawanya ke arah Kelvin. Tuan Kelvin, sapa Nora. Kelvin tertegun pada pasangan yang baru saja menghampiri dirinya. Ia tak menyangka pria di depannya akan berani membawa wanita lain ke sebuah pesta dan meninggalkan istrinya di rumah. Siapa wanita di sebelah Anda, Tuan Duran? Tanya Kelvin pada Arka. Kenalkan, saya Nora Sanders, aku adalah tunangannya, jawab Nora. Alis Kelvin menyatu mendengar hal itu. Tunangan? Bukankah kamu sudah menikah? Tanya Kelvin. Nora sedikit menegang. Ia sebenarnya sudah tahu bahwa Arka adalah seorang duda, dan masa lalu itu membuatnya sedikit kesal.
Arka tampan dan kaya, ia akan menjadi pasangan yang sempurna andai saja ia tidak pernah menikah sebelumnya. Nora sengaja tidak menyembunyikan status itu dari teman-temannya. Saya sudah lama bercerai, kata Arka menjelaskan dirinya saat merasakan cengkeraman tangan Nora semakin mengencang di lengannya. Sudah bercerai lama? Tanya Kelvin sekali lagi. 3 tahun lalu aku dan mantan istriku sudah berpisah, jawab Arka. Kelvin tiba-tiba menaikkan sudut bibirnya. Itu adalah senyum langka yang membuat semua orang yang melihatnya merasa heran karena pria ini dikenal dingin dan tak pernah menunjukkan senyum di wajahnya. Wanita penipu itu. Beraninya ia membohongiku. Batin Kelvin. Kelvin memiliki suasana hati yang baik dalam sekejap begitu mengetahui bahwa ia tidak sedang menargetkan istri dari pria lain. Terlebih lagi ketika mengetahui mereka bercerai 3 tahun lalu, ia menduga bahwa pertemuannya dengan Eliza di hotel saat itu pasti keduanya telah bercerai. Pantas saja wanita itu mabuk dan sangat berani malam itu, aku yakin ia pasti merasakan patah hati setelah perceraian, pikir Kelvin. Kelvin lalu menatap pada pasangan di depannya. Aku berharap hubungan kalian berjalan dengan baik dan tidak terpisahkan, kata Kelvin tulus. Saat ini, di taman, Eliza mendadak bersin. Hatsi, apakah kamu kedinginan? Tanya Carissa. Tidak, aku baik-baik saja, mungkin hanya terkena debu atau serbuk bunga, jawab Eliza. Aku akan menyuruh pelayan untuk membawa beberapa botol anggur ke sini, itu akan menghangatkan tubuh kita, sekaligus kita berdua bisa bersenang-senang, kata Carissa. 2 botol wine beserta camilan diantarkan ke taman belakang oleh pembantu. Eliza dan Carissa memulai gelas pertama mereka, namun gelas kedua terhenti saat sebuah langkah berat tertuju ke taman itu. Kamu di sini. Aku sudah mencarimu kemana-mana, kata Winston, kakak angkat dari Carissa. Di sini menyenangkan, aku juga sedang menunjukkan betapa indah taman bunga mawar ibu saat mekar pada sahabat baikku, jawab Carissa. Tatapan Winston kemudian tertuju pada Eliza. Ia belum pernah bertemu dengan sahabat adiknya, namun Carissa selalu menceritakan tentang teman baiknya ini tiap kali ia berkunjung ke Sydney. Dia tak menyangka mereka berdua masih berteman baik hingga sekarang. Meski begitu, jauh di dalam hati, Winston berterima kasih pada Eliza karena kehadirannya memberikan warna pada kesepian di hati Carissa setelah disisihkan oleh keluarga Len. Pesta ulang tahunku segera dimulai, apakah kamu tidak akan berada di sana untuk memberkati kakakmu? Tanya Winston sambil membelai rambut adiknya. Aku selalu memberkatimu, Kak. Kamu, ibu, dan ayah selalu ada dalam doaku yang kusebut setiap hari, jawab Carissa. Meski begitu, kamu harus berada di pesta untuk mendapatkan potongan kue dariku sebagai imbalan semua doamu selama ini, kata Winston. Baiklah, kalau begitu, kata Carissa lalu menatap Eliza. Tetap di sini, aku akan menghampirimu begitu acara potong kue selesai, lanjut Carissa. Kenapa kamu tidak ikut masuk ke aula pesta saja? Tanya Winston pada Eliza. Benar, kamu harus masuk. Kita bisa mencari pria lajang bersama di dalam pesta, tambah Carissa. Wajah Winston menjadi gelap mendengar rencana nakal adiknya. Jangan asal menemukan pria. Banyak bajingan di luar sana. Lagi pula, kamu masih sangat muda, aku bahkan belum menikah. Seorang adik tidak baik melangkahi kakaknya, kata Winston. Hai, itu hanya berlaku jika kamu adalah wanita. Lagi pula, aku tidak tahu harus berapa lama menunggu jika tidak boleh melangkahi. Umurmu sudah 30 tahun, bahkan belum ada tanda-tanda kamu akan menikahi wanita, balas Carissa. Winston memberikan tatapan peringatan pada ocehan adiknya. Saat keduanya berdebat, Eliza menatap kedekatan mereka dengan senyum tipis. Setidaknya, sahabat baiknya memiliki kakak angkat yang menyayanginya. Eliza, ayo pergi. Ajak Carissa. Eliza menggeleng. Tidak,
Aku lebih suka menikmati mawar di taman ini, jawab Eliza. Baiklah, kalau begitu tunggu aku, kata Carissa. Winston membawa Carissa ke aula pesta. Kehadiran keduanya yang datang bersama membuat Nicole diam-diam mengepalkan tinjunya hingga kuku tajam menancap di telapak tangannya. Ia adalah adik kandung Winston, namun ia selalu merasa kakaknya memperlakukan Carissa jauh lebih baik daripada dirinya, begitu juga dengan ibu kandungnya sendiri. Di keluarga Len, ayahnya adalah satu-satunya orang yang sangat memanjakan dirinya. Saat ia pertama kali datang dulu, ia sengaja membuat permintaan secara diam-diam pada ayahnya untuk membuat Carissa pergi jauh dari rumah Len karena merasa tidak aman. Ia pikir bisa mengusir wanita itu selamanya, namun ternyata ia salah. Ibunya masih bisa memanggil Carissa dengan alasan kesehatan dirinya. Carissa, kau sangat cantik hari ini, kata Whitney, ibu angkat Carissa. Bu, kenapa tidak menggunakan pakaian yang tebal? Malam ini dingin. Ibu seharusnya menggunakan mantel bulu, jawab Carissa. Carissa lalu menyuruh pelayan untuk mengambil mantel bulu ibunya. Setelah mantel datang, ia menyelimutkannya ke tubuh ibunya. Lihatlah, menggunakan mantel bulu justru membuat ibu semakin cantik tanpa merusak gaunmu, kata Carissa sambil menyeringai dengan gigi putihnya. Hati Whitney selalu merasa hangat pada perhatian kecil putrinya. Lalu bagaimana denganmu? Kamu bahkan mengenakan gaun pesta yang terbuka dan tipis, kata Whitney. Saat ibunya mengatakan itu, Winston baru sadar bahwa Carissa mengenakan pakaian yang memperlihatkan sebagian besar kulitnya. Kulit adiknya memang tidak seputih susu seperti kebanyakan wanita kelas atas. Pekerjaannya sebagai fotografer alam membuat kulit Carissa berwarna eksotis, namun pekerjaannya juga membuat tubuhnya tampak kencang di semua sisi yang semakin membuatnya menawan. Bawakan satu mantel lagi untuk Carissa, titah Winston pada pelayan. Nicole menghampiri mereka. Ambilkan mantel bulu terbaru milikku saja. Aku sudah memiliki beberapa edisi terbatas yang dibelikan oleh ayah. Kupikir, sebagai sesama putri keluarga Len, tak masalah untuk berbagi dengan Carissa, kata Nicole. Perkataan itu terdengar ramah, namun beberapa orang tahu bahwa Nicole sedang memamerkan perbedaan perlakuan antara putri asli dan palsu di keluarga ini. Seolah hanya dia yang dibelikan barang edisi terbatas. Wajah Winston menjadi gelap dalam sekejap, namun ia harus menahan amarahnya karena ada banyak orang di sekitarnya. Tidak perlu mantel bulu, aku sudah terbiasa dengan cuaca dingin sejak bekerja di National Geographic dan pergi ke berbagai belahan dunia, kata Carissa. Tentu saja, kamu sangat cantik dan terlihat segar dengan gaun ini. Mantel bulu akan merusak penampilanmu, kata Whitney. Nicole tersenyum kaku. Ia benci cara ibu kandungnya sendiri membela anak palsu mereka, bahkan tanpa memedulikan rasa malunya. Acara pemotongan kue segera berlangsung. Setelah meniup lilin, semua orang bertepuk tangan. Saat ini, Winston sedang memotong kue. Potongan pertama itu ia berikan kepada Carissa, membuat semua orang menatap dengan aneh. Mereka heran, alih-alih memberikan pada orang tuanya lebih dulu atau adik aslinya, Winston justru memberikan kue pertama pada anak palsu keluarga Len. Winston, apa yang kamu lakukan? Lebih baik kamu memberikannya pada ibu atau Nicole, kata Carissa lirih saat Winston mendekat. Ini adalah kue rasa stroberi yang sangat kamu sukai, jawab Winston. Winston tak hanya menyerahkan kue itu ke tangan Carissa, tapi menyuapinya tepat di mulut mungil gadis itu. Ada banyak pasang mata yang menatap mereka. Jika ia menolak pemberian Winston, maka pria ini akan merasa malu. Jadi, dia hanya bisa membuka mulut dan mengunyah kue itu. Terima kasih, kata Carissa sambil menyembunyikan wajah merahnya. Kebencian Nicole semakin membuncah. Ia menatap ibunya untuk mendapatkan dukungan agar memerahi kedekatan keduanya, namun wanita di sebelahnya hanya membuang muka. Bu,
Orang akan berpendapat buruk jika kakak terlalu dekat dengan Carissa. Mereka tidak sedarah, kata Nicole. Whitney memberikan tatapan belati pada Nicole. Mereka adalah adik kakak, dan sejak kecil sudah terbiasa dengan berbagi makanan. Jangan membesar-besarkan masalah, kata Whitney. Whitney selalu benci diingatkan bahwa Carissa bukan putri kandungnya. Nyatanya, ia yang merawat gadis kecil itu sejak berumur 1 bulan. Ia adalah orang pertama yang melihat langkah pertama Carissa dan juga orang pertama yang tahu gadis itu mulai menstruasi. Nicole baru saja datang ke keluarga ini saat berumur 15 tahun setelah ditemukan. Meski dia anak yang keluar dari rahimnya, namun kedekatan batinnya masih cenderung pada Carissa. Bu, kamu sangat tidak adil padaku, kata Nicole dengan kecewa. Ia lalu menatap ayahnya yang ada di sebelahnya juga. Ayah, bukankah malam ini adalah acaraku juga? Kenapa Carissa mencuri panggungku? Pria itu menepuk punggung Nicole. Jangan khawatir, setelah ini perhatian akan terpusat padamu, kata Harry. Harry mulai memegang pengeras suara di tangannya. Selamat malam untuk para tamu, malam ini selain acara ulang tahun Winston, pesta ini juga ditunjukkan untuk penyambutan kembali Nicole, putriku, setelah menyelesaikan studinya di luar negeri. Ia juga akan mulai bekerja di perusahaan secara resmi. Tepuk tangan bergemuruh. Sorot lampu mulai ditunjukkan pada Nicole yang mengenakan gaun putih. Ia memang cantik, namun jika ia berdiri sejajar dengan Carissa, kecantikan yang ia miliki akan tampak pucat. Putri angkat mereka tampak lebih cantik sebenarnya dan bentuk tubuhnya indah, sayang sekali ia tidak akan mewarisi kekayaan keluarga Lane, kata seseorang. Apa bedanya? Pewaris keluarga Lane sebenarnya adalah Winston, balas yang lain. Jangan bodoh, setidaknya menikahi putri mereka akan menguntungkan dalam hal kesepakatan bisnis. Aku juga yakin wanita itu pasti mendapatkan beberapa persen saham keluarga Lane juga. Beberapa pria kini mulai menunjukkan antusiasme pada Nicole. Hanya pria dingin dan menonjol yang berdiri di sudut yang merasa bosan dengan acara ini dan ingin pergi. Namun, langkahnya tiba-tiba diblokir oleh Nicole. Tuan Kelvin, terima kasih telah bersedia datang ke pesta saya, kata Nicole dengan senyum menggoda. Ayahnya baru saja memberitahu siapa pria ini dan menyuruhnya untuk menarik perhatian Kelvin. Aku pikir ini ulang tahun Winston, jawab Kelvin. Wajah Nicole seketika membeku setelah mendengar hal itu. Jelas bahwa pria di depannya sedang menjelaskan bahwa ia datang ke pesta karena ulang tahun Winston, bukan dirinya. Beberapa wanita muda yang mendengar itu menahan tawa. Mereka tahu Kelvin bukanlah pria yang mudah didekati, oleh karena itu mereka menahan diri karena konsekuensi jika membuat Kelvin tak nyaman akan sangat menakutkan. Kelvin berjalan pergi meninggalkan Nicole. Ia berniat untuk mencari udara segar, namun saat ia sampai di taman, dia melihat wajah familiar tengah berlarian di dekat air mancur. Eliza. Butuh beberapa saat sampai Kelvin yakin bahwa ia tidak salah lihat. Saat ini, ia juga menyadari bahwa Arka juga sedang keluar sambil berbicara dengan ponselnya. Kelvin segera berjalan menghampiri Eliza dan membungkus wanita itu ke dalam lengannya agar Arka tidak melihat wanita ini. Ia tidak suka jika sampai pasangan ini melakukan reuni. Eliza cekukan di dalam pelukan pria berbahu lebar dan lengan yang kencang. Kenapa kamu menangkapku? Lebih baik kamu membantuku menangkap kunang-kunang, kata Eliza. Saat Eliza bicara meracau, Kelvin mencium aroma alkohol yang menyengat dari mulut wanita ini. Kau mabuk? Tanya Kelvin. Aku tidak mabuk, aku sedang mengejar kunang-kunang, kata Eliza dengan suara manja seperti ia gadis kecil. Saat ini, Arka mendekat ke arah mereka karena ia sempat melihat sekilas bahwa wanita di dekat air mancur tadi mirip dengan Eliza. Kelvin menyadari Arka sedang datang dengan wajah yang tampak penasaran.
Ia ingin mengusirnya, jadi dia dengan segera mencium mulut Eliza yang terus mengoceh sambil memegang bahu wanita itu yang tak tertutup kain apapun. Langkah Arka membeku. Ia tak bisa melihat wajah wanita itu karena posisinya tengah memunggungi dirinya. Sementara itu, ia mulai sadar bahwa pria yang sedang berciuman itu adalah Kelvin. Jika dia terus mendekat ke arah mereka, maka akan terlihat tak sopan, jadi Arka berbalik pergi. Kelvin semula hanya ingin menutup bibir wanita ini yang terus mengoceh, namun saat merasakan bibirnya senikmat ceri dan menyentuh kulit halusnya, ia menjadi kesurupan dan semakin tenggelam dalam ciuman itu. Eliza hampir kehilangan napas. Ia menginjak kaki Kelvin. "Aduh, kenapa kamu menginjakku?" pekik Kelvin. "Little Bear, kamu tak boleh mencium ibumu sendiri. Kelak kamu akan menemukan kekasihmu sendiri," kata Eliza sambil menatap wajah pria yang mirip dengan putranya. Kelvin mengerutkan keningnya. "Little Bear, setelah berburu kunang-kunang, apakah kamu sekarang mengigau tentang boneka di rumahmu?" tanya Kelvin dingin. Eliza mencubit dua pipi Kelvin dengan senyum konyol. "Anakku, kenapa sekarang kamu jauh lebih tinggi dariku?" Kelvin menarik napas dalam. "Jangan minum lagi di masa depan. 3 tahun lalu kamu pikir aku mantan suamimu dan sekarang berubah menjadi bonekamu." Wanita yang diceramahi oleh Kelvin kini telah jatuh pingsan. Pria itu buru-buru mengulurkan lengannya ke pinggang ramping Eliza dan menariknya ke dalam pelukannya. Sungguh wanita yang merepotkan. 15 menit kemudian, Carissa kembali ke Taman Bunga Mawar. Ia tak menemukan keberadaan Eliza dan hanya tersisa 2 botol anggur yang kini telah kosong. Cek, wanita ini. Pasti ia berkeliaran dalam kondisi mabuk. Carissa mencari Eliza ke berbagai tempat, namun dia masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan wanita itu. Ia mulai khawatir dan segera meminta bantuan Winston. "Eliza hilang, tolong bantu aku mencari tahu keberadaannya," pinta Carissa dengan mata berkaca-kaca. Temannya itu baru saja tiba beberapa hari di Canberra. Ia takut saat mabuk, Eliza bertemu dengan pria jahat yang memanfaatkan dirinya. "Jangan khawatir, aku akan mencari tahu," jawab Winston. Winston pergi ke ruang pengawas untuk mencari jejak Eliza dengan CCTV, sementara Carissa masih mencari Eliza ke berbagai tempat. Beberapa saat kemudian, rekaman CCTV menunjukkan bahwa seorang pria telah menggendong Eliza dan membawanya ke mobil mewah. Winston mengenali wajah Kelvin. Ia sangat terkejut bahwa pria yang selama ini terkenal dingin dan jauh dari gosip memiliki hubungan dengan wanita justru membawa Eliza yang tak sadarkan diri pergi. "Hapus rekamannya," kata Winston pada bawahannya. Ia tidak ingin Carissa sampai mengetahui hal ini dan akan lebih baik untuk menghindari masalah di kemudian hari jika rekaman Kelvin berciuman dan membawa wanita sampai tersebar. "Kakak, sudahkah menemukan di mana Eliza?" tanya Carissa begitu melihat Winston menghampiri dirinya yang masih berkeliling di taman rumah mereka. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa ia pulang menggunakan taksi. Ia mungkin kembali ke rumahnya. "Aku akan menyuruh bawahanku menyelidiki apakah ia sampai di rumah dengan selamat," jawab Winston. Wanita bodoh itu. Bagaimana bisa pulang begitu saja meninggalkan tas dan ponselnya begitu saja? Keluh Carissa. Winston lalu membawa Carissa duduk di bangku taman. "Para tamu sudah pergi sekarang, jadi rumah sudah kembali sepi. Kau terus mencari Eliza sampai tidak menyadari kalau kakimu terluka. Lain kali gunakan juga sepatu yang lebih nyaman," kata Winston berjongkok di bawah sambil melepaskan sepatu hak tingginya. Tumit wanita itu keduanya sudah berdarah. "Ini hanya karena aku sudah lama tidak menggunakan hak tinggi," jawab Carissa. Winston mengeluarkan plester dari saku jasnya dan menempelkan 2 plester ke tumit Carissa. "Kakak masih sama, selalu membawa plester kemanapun pergi," kata Carissa. "Ya, karena aku memiliki adik yang ceroboh sepertimu." Hati Carissa menjadi hangat dengan perhatian Winston yang tak pernah berubah untuknya.
Sementara itu, Nicole yang berada di lantai 2 menatap adegan di taman dengan tatapan penuh kebencian. Kakak, adikmu yang sebenarnya adalah aku, tapi kenapa selalu ada Carissa di matamu? Kelak jika aku melakukan hal buruk pada Carissa, jangan salahkan aku karena melakukan hal itu. Beberapa saat setelah Carissa kembali ke kamar untuk istirahat, Winston masih berada di taman. Ia baru saja mendapatkan nomor telepon Kelvin dari Keenan. "Halo, siapa ini?" jawab Kelvin di ujung telepon. "Aku Winston, kakak dari Carissa. Aku baru saja melihat rekaman CCTV karena sedang mencari teman adikku yang bernama Eliza, lalu dia bersamaku," kata Kelvin memotong apa yang ingin ditanyakan Winston. "Bisakah aku menjemputnya? Dia adalah sahabat adikku dan Carissa terus merengek mencarinya," kata Winston. Winston sangat berhati-hati saat mengatakan hal itu. Ia takut secara tak sengaja telah menyinggung pria paling berpengaruh di kota ini. "Jangan khawatirkan dia. Kami saling mengenal satu sama lain dan aku tak akan menyakitinya." Setelah mengatakan itu, Kelvin menutup panggilannya. Di rumahnya, Winston menarik napas dalam. Ia masih merasa khawatir, namun ia yakin bahwa Kelvin adalah pria yang menjaga kata-katanya. Sementara itu, di kamar, Kelvin menatap wanita yang tertidur pulas di atas ranjang. Wanita itu tadi sempat muntah di atas jasnya ketika mereka di mobil, membuat Kelvin harus mandi dan membasuh tubuhnya berulang kali karena bau muntahan yang menyiksa indera penciumannya. "Tunggu pembalasanku besok. Kamu adalah wanita lancang pertama yang tak hanya berani mencubit pipiku tapi juga muntah di atas jas mahalku," kata Kelvin sambil menatap Eliza yang tertidur pulas di kamar pribadinya.